video ini saya mau mencoba mereview buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Buku ini karangan dari Profesor Dr. Haji Khailan, penerbit dari Paradigma Yogyakarta, tahun terbit 2007, dan ini buku cetakan kedua dengan materi baru 2016. Tebal halaman yaitu 208 halaman dan ada 7 bab materi yang ada di buku ini. Baik teman-teman, selanjutnya saya mau menjelaskan materi yang ada di dalam buku ini. Di materi 1 di sini ada pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan pengertian pendidikan kewarganegaraan terlebih dahulu. Jadi, pendidikan kewarganegaraan itu sudah dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia dengan berbagai nama atau istilah. Salah satu istilah pendidikan kewarganegaraan adalah civic education atau biasa juga disebut democracy education. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini adalah berperan sangat strategis untuk membangun warga negara yang cerdas, yang bertanggung jawab, dan yang bermoral, berbangsa dan bernegara. Jadi tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk menumbuhkan wawasan kepada seluruh mahasiswa dan pelajar agar mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke poin 2 dari bab 1, ada landasan ilmiah dan landasan hukum. Jadi saya mau membahas tentang landasan ilmiah dari pendidikan kewarganegaraan terlebih dahulu. Landasan ilmiah sama saja disebut dengan dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Jadi dasar dari pemikiran pendidikan kewarganegaraan adalah setiap warga negara dituntut untuk menjadi berguna dan bermakna untuk negaranya sendiri dan untuk mengembangkan perubahan di dalam masa kini dan untuk masa depan. Oleh karena itu sangat-sangat diperlukan bagi kita semua untuk menguasai ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang berlandaskan nilai agama, nilai moral, dan nilai-nilai kebudayaan bangsa. Berbeda dengan landasan ilmiah, jadi landasan hukum dari pendidikan kewarganegaraan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang kedua ada Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1999. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 20 tahun 1982. Dan yang terakhir, yang keempat, ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Oke, lanjut ke bab 2, ada filsafat Pancasila. Jadi sebelum kita ke filsafat Pancasila, kita pengertian filsafat terlebih dahulu. Jadi filsafat adalah suatu bidang ilmu yang ada dan pasti menyertai kehidupan manusia. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philen yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah sebuah cinta dan kebijaksanaan. Setelah membahas pengertian filsafat, next ke poin B, ada Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi dasar filsafat suatu negara Pancasila adalah satu kesatuan yang bersifat majemuk atau tunggal, yang berarti satu kesatuan yang utuh untuk satu tujuan tertentu. Ya, selanjutnya di poin C ada kesatuan sila-sila Pancasila. Jadi yang dimaksud dari kesatuan sila-sila Pancasila itu sebenarnya kalau dilihat dari intinya sih urutan-urutan dari 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya, dan merupakan pengkhususan dari sila-sila kedepannya. Kemudian sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pada hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkis piramidal. Nah, tiap-tiap sila mengandung 4 sila lainnya, dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, filsafat Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah
merupakan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada suatu realitas bahwa kuasa materialis atau asal nilai-nilai Pancasila adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, next lanjut ke bab 3, ada identitas nasional. Di poin A ada pengertian identitas nasional. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri dari bangsa Indonesia atau dari bangsa itu sendiri. Bisa juga disebut sebagai jati diri sebuah negara untuk menciri khaskan negaranya. Dan di poin B ada faktor-faktor pendukung identitas nasional. Ada faktor objektif dan ada faktor subjektif. Jadi pada faktor subjektif ini terdapat faktor geografis, ekologis, dan demografis. Sedangkan faktor subjektif terdapat faktor historis, politik, sosial, dan kebudayaan. Oke, selanjutnya di poin C ada Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional itu apa sih? Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi filsafat Pancasila bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa, melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI yang pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara formal yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Lanjut ke bab 4 ada demokrasi Indonesia. Kita ke poin A dulu, ada demokrasi dan implementasi. Nah, jadi peranan negara dan masyarakat itu tidak dapat dilepaskan dari telaah demokrasi. Kenapa? Jadi ada dua alasan, yaitu yang pertama yaitu hampir di setiap negara menjadikan demokrasi itu asasnya yang fundamental. Nah, dan alasan kedua yaitu demokrasi sebagai asas negara secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi, tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda. Nah, jadi dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam, seperti sistem presidensial, sistem parlementer, sistem referendum, atau meletakkan pemerintah sebagai bagian atau badan pekerja dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dengan parlementer. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang demokrasi dan implementasinya. Sekarang next ke poin B, ada arti dan perkembangan demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan oleh kehendak dan kemauan rakyat. Jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti suatu pengorganisasian suatu negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri. Nah, jadi demokrasi adalah suatu negara yang diselenggarakan atas kehendak dan kemauan rakyat itu sendiri. Atau jika ditinjau dari sudut pengorganisasian, ia berarti suatu organisasi negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang arti dan perkembangan demokrasi. Sekarang next kita ke poin C, ada bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama ada sistem presidensial. Sistem ini menekankan kepada pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih menjadi mandat langsung dipilih oleh rakyat. Yang kedua ada sistem parlementer. Sistem ini merupakan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif adalah berada di tangan seorang perdana menteri, adapun kepala negara adalah berada pada seorang ratu, misalnya di negara Inggris, atau ada pula yang berada pada seorang presiden, misalnya di India. Prinsip demokrasi perwakilan liberal didasarkan pada suatu filsafat. Nah,
itu tadi penjelasan tentang bentuk-bentuk demokrasi. Sekarang kita lanjut ke poin D, ada demokrasi Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Ini adalah masa demokrasi parlementer. Dan yang kedua, pada periode 1999 sampai 1965 ini adalah masa demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga, periode 1966 sampai 1998 ini adalah masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Dan yang terakhir keempat, periode 1969 dan yang dijalankan sampai sekarang adalah demokrasi Pancasila era reformasi. Itu penjelasan singkat tentang demokrasi yang ada di Indonesia dari periode ke periode sampai sekarang. Oke, selanjutnya ke bab 5 ada negara dan konstitusi. Ya, di poin A ini ada pengertian negara. Nah, pengertian negara menurut Roger H. Soltau mengemukakan bahwa negara adalah sebagai alat agensi atau wewenang atau autoriti yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasi, yaitu bersama-sama dalam suatu penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu, yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa. Itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang, budaya, seperti bahasa, adat kebiasaan, serta nilai-nilai yang dimiliki. Nah, itu penjelasan singkat tentang negara. Sekarang kita ke poin B, yaitu ada konstitusionalisme. Apa sih konstitusionalisme ini? Jadi konstitusionalisme mengacu pada pengertian sistem institusionalisasi secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme pada umumnya dipahami berdasarkan pertama, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, kedua, kesepakatan tentang the rule of law, dan ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang negara dan konstitusi. Sekarang kita ke bab 6, yaitu ada rule of law dan hak asasi manusia. Kita bahas yang poin A dulu, yaitu pengertian rule of law dan negara hukum. Nah, di buku ini pengertian rule of law menurut Albert Vendice, istilah the rule of law diartikan sederhana sebagai suatu keteraturan hukum. Pada prinsipnya memiliki kesamaan yang fundamental serta saling mengisi. Dalam prinsip negara ini unsur penting pengakuan adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan secara konstitusional. Oleh karena itu, terlepas dari adanya pemikiran dan praktek konsep negara hukum yang berbeda, konsep negara hukum dan rule of law adalah suatu realitas dan cita-cita sebuah negara bangsa, termasuk negara Indonesia ini. Nah, itu penjelasan singkat tentang the rule of law dan negara hukum. Sekarang lanjut ke poin B, ada hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia awal perkembangannya adalah dimulai tatkala ditandatangani Magna Carta oleh Raja John Locke Lakeland, kemudian juga penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles. Dalam hubungan ini, Raja berhadapan dengan urusan rakyat. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Puncak perkembangan perjuangan hak-hak manusia yaitu ketika human rights untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776. Nah, mungkin itu cukup penjelasan tentang hak asasi manusia. Sekarang kita lanjut ke bab 7, bab yang terakhir tentang geopolitik Indonesia. Jadi geopolitik itu diartikan sebagai
sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik, atau bisa juga disebut kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung oleh tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Nah, jadi tadi saya udah mereview dari beberapa penjelasan singkat dari materi yang ada di buku ini. Jadi barangkali teman-teman ada yang mau beli, judulnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, karangan dari Profesor Dr. Hadi Khairlan, bisa dibeli di toko-toko buku terdekat atau di toko-toko buku online lainnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.